Adik sekolah Minggu GKJ Kudus. Ketemu lagi ya Mas Bambang? Ya Mbak Ani. Ini tahun berapa ini? Duh, tahun baru toh ini. Tahun baru. Masih ingat tahun berapa ini? Tahun 2021. Nah, puji Tuhan adik-adik semua, kita sudah masuk di tahun baru. Masih ada sukacita ya, karena kemarin baru saja merayakan Natal. Oke, masih ada sukacita. Betul. Masih ada sukacita. Nah, harapan kita di tahun depan, bukan tahun depan, tahun ini. Tahun apa, Mas Bambang? Harapannya? Harapannya gereja bisa enggak online ya berarti. Harusnya kita tatap muka. Iya. Sekolah minggu bisa tatap muka. Iya. Ya, nah, seperti sedia kala. Supaya kita bisa jalan hidup kita itu bisa sukacita terus, kita butuh berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita mau jalan-jalan, tapi enggak jalan kemana-mana, bukan cari yang macam-macam. Kita mau jalan serta Yesus. Kita mau naikkan pujian, jalan serta Yesus. Semuanya sukacita ya, sambil jalan-jalan sambil tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya nyanyinya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum masuk lebih dalam lagi sekolah minggu kita, Mas Bambang akan memimpin doa pembukaan. Oke, mari kita berdoa. Mas Bambang akan memimpin doa. Ya, mari kita tunduk kepala, kita pejamkan mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menolong kami sehingga anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan acara sekolah minggu hari ini dengan baik. Berkati walaupun masih online, kami percaya bahwa Allah hadir untuk kegiatan acara sekolah minggu hari ini.
Berkati acara dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Mbak Ni? Betul. Nah adik-adik yang di rumah, persiapkan dulu Alkitabnya ya. Jangan lupa setiap sekolah minggu harus bawa Alkitab. Disiapkan Alkitabnya karena nanti firman akan disampaikan oleh, mungkin adik-adik ada yang belum kenal, namanya Mbak Nanda. Oh, Mbak Nanda. Firmannya nanti tentang apa ya Mas Bambang? Tentang apa ya Mbak Ni? Kita ingat-ingat dulu. Ya. Firmannya adalah Yesus adalah jawaban. Oke ya, kita nyanyi dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Waktu sepenuhnya kita serahkan ke Mbak Nanda ya Mas Aman. Ya, monggo Mbak Nanda. Monggo Mbak Ni. Halo adik-adik, selamat pagi. Tentu adik-adik yang ada di rumah bertanya-tanya, ini siapa sih? Nah, kita bakal berkenalan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita juga bakal mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang boleh kami rasakan pada hari ini hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan nanti kami baca dan apa akan yang kami renungkan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oh, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau perkenalan. Tapi hari ini kakak ini bawa teman. Kayaknya kakak dulu yang perkenalan ya. Perkenalkan, nama kakak Nanda. Nah, Kak Nanda ini sekarang bawa teman. Teman kakak juga mau kenalan. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kidung. Siapa adik-adik nama teman kakak ini? Siapa? Iya, namanya Kidung. Nah, kakak sama Kidung ini aslinya itu dari Cilacap. Kebetulan kakak lagi main, lagi pelayanan ke Kudus gitu. Kidung seneng nggak bisa berada di Kudus? Aku seneng kak, tapi juga ada sedihnya. Loh, sedih kenapa? Kan kita jauh-jauh jauh dari Cilacap nih, pergi ke Kudus. Tapi aku nggak ketemu teman-temanku. Padahal kan aku juga pengen kenalan kak. Aku sedih. Belum lagi juga nggak bisa Natalan bareng, nggak bisa tahun baruan bareng. Aku sedih kak. Aku tuh rasanya kecewa. Kenapa sih? Tuhan kan katanya sayang ya sama kita ya. Iya. Terus kok kita nggak boleh kumpul-kumpul? Kita nggak boleh berbagi kasih ketemu teman-teman? Terus juga di rumah kita cuma boleh sekolah online. Aku tuh bosan kak. Aku tuh sedih. Gak bisa ketemu teman-teman di Kudus. Gak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Oh gitu. Terus? Ya kenapa gitu? Kenapa sih Tuhan kok jahat sama aku? Jahat sama kita? Kita gak dibolehin pergi. Kita gak boleh ketemu teman-teman kak. Gimana ya? Kakak juga kemarin sempat ngerasain sedih. Kakak juga sempat ngerasain kecewa. Karena kakak yang harusnya bisa wisuda, bisa ketemu teman-teman kakak. Tapi ternyata karena kondisi pandemi, kakak nggak jadi ketemu sama teman-teman. Kakak harus wisuda online. Tapi kakak ingat ada sebuah kisah dari di Alkitab itu bercerita tentang sebuah kesetiaan, sebuah kesabaran. Oh, siapa itu kak tokohnya? Nah, kita akan belajar bareng-bareng adik-adik. Kita mempersiapkan Alkitab kita ya. Nah, adik-adik di rumah, kita baca yuk dari Lukas, pasal yang kedua, ayat 25 sampai 38. Kakaknya atau ibunya atau mbahnya boleh dibantu adik-adiknya untuk dicarikan. Lukas 2, ayat 25 sampai 38. Ayatnya rada panjang, nggak apa-apa ya. Kakak akan bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka
dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, adik-adik, ketika kakak juga sempat mengalami kekesalan, mengalami kekecewaan, dan bertanya, Tuhan, kenapa sih kok COVID-nya nggak hilang-hilang? Kenapa sih kok hidupku berubah? Nggak boleh pergi main, nggak boleh ketemu teman-teman, harus di rumah terus. Sekalipun pergi, kita harus cuci tangan, harus pakai masker. Maka yakin, tentu adik-adik di rumah ada yang merasa bosan, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa marah. Tapi kita juga tidak tahu kenapa sih harus terjadi seperti ini. Dan kapan sih pandemi ini, COVID ini bakal hilang, bakal berakhir. Melalui Simeon dan Hana, Simeon dan Hana pun juga menunggu waktu yang sangat lama. Bahkan disebutkan tadi umurnya Hana sudah 80 tahun lebih. Hana menunggu kedatangan Allah. Hana menunggu kedatangan Yesus. Begitu juga dengan Simeon. Mereka dengan sabar. Dan dalam masa penantiannya, ketika Simeon dan Hana menunggu ini, Simeon dan Hana pun juga mengalami banyak penderitaan, banyak kekecewaan, banyak pertanyaan. Namun ternyata Simeon dan Hana ini percaya bahwa Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti akan menjawab segala pertanyaan, menjawab segala kekecewaan, menjawab segala kemarahan. Begitu pula juga dengan kehidupan kita adik-adik saat ini. Kita tidak tahu kenapa sih Tuhan menjadikan kehidupan kita seperti ini. Jauh dari teman, tidak boleh pergi-pergi. Tapi seperti Simeon dan Hana, kita diajak untuk tetap percaya, untuk tetap setia bahwa Yesuslah jawaban atas pertanyaan, atas kekecewaan, atas segala kemarahan yang adik-adik rasakan saat ini. Caranya gimana? Kita tetap berdoa, kita tetap percaya. Kita minta tolong sama Tuhan, kita minta tolong sama Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk menolong kita. Biar nanti suatu saat bisa ditemukan vaksin, bisa ditemukan obat. Akhirnya kita bisa lagi deh ketemu sama teman-teman, bisa kumpul-kumpul lagi, begitu. Oh gitu ya Kak. Kakak itu belajar dari Simeon sama Hana yang sabar ya Kak. Iya. Nah, kamu juga harusnya begitu, Kidung, gitu. Iya Kak, aku juga sekarang mau belajar sabar. Aku juga belajar mau minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, biar semua pertanyaanku bisa dijawab sama Tuhan. Nah, gitu, Kidung. Adik-adik di rumah pun juga begitu ya. Semoga adik-adik senantiasa dalam kondisi yang sehat. Tuhan pun juga menjaga adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Dan kebetulan Kidung ini pengen tutup dalam doa. Kidung mau mimpin kan? Iya Kak.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjadi jawaban atas setiap pertanyaan kami. Mungkin saat ini ada teman-teman kami yang juga masih bertanya, kenapa sih pandemi ini tidak selesai? Namun Tuhan, kami tahu bahwa Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita tadi bersama-sama sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Firmannya menarik sekali, betul ya? Pasti adik-adik suka dengan firmannya. Dan pasti sudah ingat semua pesan apa yang tadi disampaikan. Nah, sekarang waktunya untuk mencatat tugas. Nah, tugasnya adalah ini tahun baru. Tahun baru. Betul. Setiap tahun baru kita pasti masing-masing punya harapan baru. Nah, harapan atau keinginan. Misalnya saya kepingin tambah sehat. Saya kepingin tambah pintar. Apalagi ya, kepingin sebentar lagi masuk sekolah yang diinginkan. Adik-adik pasti punya harapan masing-masing. Nah, tugasnya siapkan kertas, bisa di Buffalo, bisa di HVS, gitu ya. Boleh. Tulis yang rapi harapannya adik-adik. Dikasih hiasan, Mbak Ani. Betul. Dikasih hiasan. Boleh lebih dari satu ya. Boleh. Oke, bisa 1, 2, 3, 4 bisa. Ditulis yang rapi, betul dikasih hiasan. Nah, setelah itu difoto. Kemudian dikirim ke WA-nya Bu Edi atau Kak Maria. Betul ya? Betul, Nah, semuanya ayo jangan ada yang kalah. Kita berebutan cepet-cepetan mengerjakan tugasnya. Gitu, ingat ya tugasnya ya adik-adik. Nah, sekarang apa ini? Selanjutnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan, Mbak Ani. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Nah, siapkan ya. Dan tolong papa mamanya diingatkan, dibantu papa mamanya. Nah, ya, memberikan persembahan lewat rekening bisa yang sudah ditayangkan di awal itu. Betul. Ya, sudah ada nomor rekening yang tersedia. Atau bisa juga dikumpulkan. Boleh, Mbak dikumpulkan Ani. Nanti kalau ada yang rumahnya dekat guru sekolah minggu bisa dititipkan. Bu, saya nitip untuk persembahan sekolah minggu juga bisa. Boleh. Gitu. Nah, untuk ngiringi persembahan lagunya apa ini? Kita akan memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Satu kali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Halo adik-adik, kita saatnya akan berdoa penutup. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tapi
doa ini akan dipimpin oleh Mbak Ani. Monggo Mbak Ani. Ya, adik-adik yang di rumah ikut berdoa ya, tangannya dilipat, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman yang sudah ditaburkan pada sekolah minggu ini boleh tertanam di hati kami, ditanam di hati adik-adik semua, sehingga adik-adik boleh menjalankan firman Tuhan sepenuh hati dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, Kau menyertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami kepandaian, dan izinkan kami untuk bertemu kembali pada sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, untuk lagu penutup kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lagunya judulnya Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat tahun baru. Tahun baru ya Mbak Ani? Iya, selamat tahun baru. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu minggu depan.